Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan, arti singkatnya itu adalah masuknya atau dimasukkannya zat-zat yang berbahaya ke dalam lingkungan. Contoh, misalkan memasukkan pestisida ke dalam air, itu termasuk pencemaran. Pencemaran itu ada 3. Yang pertama adalah pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Kali ini kita akan membahas tentang pencemaran air terlebih dahulu. Pencemaran air itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air turun sampai pada titik tertentu. Nah, contoh di gambar ilustrasinya itu, ketika kita membuang sampah atau cairan zat-zat yang berbahaya ke dalam air, maka kita akan mengganggu ekosistem yang ada di dalam air tersebut. Penyebab pencemaran air. Ada beberapa penyebab pencemaran air. Yang pertama adalah limbah industri. Limbah industri itu ada 2, organik dan non-organik. Kalau organik itu seperti limbahnya pabrik tekstil dan pabrik kertas. Kalau limbah anorganik itu berupa cairan panas, berbuih, dan berwarna. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu seperti air cucian deterjen, sampah plastik yang dibuang ke sungai. Yang ketiga, yaitu limbah pertanian. Contohnya yaitu penggunaan pestisida yang berlebihan, itu akan membahayakan ekosistem air. Nah, ini contoh limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian. Dampak pencemaran air. Ada 5 dampak secara umum ya, pencemaran air. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Cocok ya. Yang kedua, gangguan kesehatan. Nah, karena pencemaran air ini itu dapat menyebabkan beberapa penyakit, contohnya seperti diare. Yang ketiga, pemekatan hayati. Pemekatan hayati itu maksudnya gini, misalkan air tercemar. Nah, air tercemar, di dalam air itu kan ada plankton. Plankton hidup di situ, tercemar oleh air. Plankton dimakan oleh hewan-hewan seperti ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan oleh ikan yang lebih besar, ikan yang lebih besar dimakan oleh manusia. Nah, ini plankton itu sudah keracunan, ikannya keracunan, lama-lama manusianya juga penuh dengan racun gitu. Yang keempat, mengganggu pemandangan. Bener ya, mengganggu pemandangan. Yang kelima, mempercepat proses kerusakan pada benda. Nah, contohnya ya, kalau kita contoh gini, air biasa itu kan menyebabkan karat pada besi atau logam. Ketika airnya itu mengandung limbah, hal tersebut akan mempercepat karat pada logam gitu. Jadi benda-benda cepat rusak. Bagaimana sih cara penanggulangan pencemaran air? Yang pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Ini mengelola air limbah untuk menetralisir zat-zat pencemar. Caranya itu membuat kolam. Nah, limbah-limbahnya itu nanti akan mengendap di bawah. Nah, air yang di bagian atas itu lama-lama akan menjadi jernih. Terus kemudian air tersebut dialirkan ke sungai. Aman kayak gitu. Yang kedua, IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. IPAL ini menggunakan alat khusus ya. Jadi nggak sama kayak kolam tadi. Ya prinsipnya mirip-mirip kayak kolam, tapi dia itu menggunakan alat. Yang kedua, pengelolaan ekstreta. Ekstreta ini adalah air limbah rumah tangga. Paling banyak limbah itu dari rumah tangga. Kira-kira kayak gitu, ekstreta ini. Pengelolaannya dapat dilakukan dengan menampung atau mengolahnya pada jamban atau septic tank. Terdiri dari 4 prinsip dalam menanggulanginya yang dikenal dengan 4R. Yang pertama, recycle, mendaur ulang. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Yang ketiga, melakukan penghematan atau reduce. Dan yang keempat, melakukan pemeliharaan. Apa sih ekstreta itu?
contoh ekstreta itu ya, seperti air cucian piring, terus air bekas mandi, air kalau kita itu membuang PUP atau membuang air besar, nah itu masuk ke dalam ekstreta. Nah, contoh kolam stabilisasi bagian kiri, lama-lama itu mengendap, kemudian airnya dialirkan ke sungai atau ke selokan, nggak apa-apa. Terus yang bagian kanan itu adalah IPAL, skemanya kayak gitu. Sekian, terima kasih.